penyebab penganiayaan karena Mario marah terkait dengan perlakuan David terhadap A itu tidak bisa dikonfirmasi. Yang biasanya tinggal di sini itu hanya asisten rumah tangga, jadi mungkin rumah simpanan lah gitu ya. Kemarin kan supirnya ada. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah. Plat merah. Halo, selamat malam pemirsa. Brutal, tampaknya hanya itu kata yang pantas menggambarkan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora Latumahina. Dokter menyebutkan David mengalami diffuse axonal injury alias cedera otak traumatis. Artinya otak David bergeser. Dampaknya bisa fatal yang berakibat pada lumpuh atau bahkan mati. Dalam banyak kasus, cedera otak bahkan menyebabkan cacat permanen. Pemirsa, saya hadir di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, tempat David dirawat. Saya melihat gambar David dirawat dan kepalanya berbalut perban yang seluruhnya berwarna merah karena pendarahan. Tidak berhenti di situ, saya juga menelusuri jejak kekayaan ayah Mario Dandi, yakni Rafael Alun Trisambodo, di perumahan super elit di Simpruk Golf, Jakarta Selatan. Terlepas dari hingar-bingar kekayaan Rafael Alun Trisambodo, tentu publik masih penasaran apa sesungguhnya alasan penganiayaan yang dilakukan. Apa sebetulnya sebab David dianiaya? Saya Aiman Wicaksono. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman, eksklusif. Hingga hari ke-9, David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, masih belum sadarkan diri. Tim dokter menyebut kondisi David menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan 4 hari lalu. Kebetulan ini masih dalam perawatan di intensive care unit, kemungkinan itu masih bisa terjadi juga. Jadi kita masih perlu observasi yang sangat ketat, ya, observasi yang sangat ketat. Tapi sekali lagi dibandingkan 4 sampai 45 hari yang lalu, kesadaran sudah lebih baik, ya, dan bisa. Ulah penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David berdampak pada terkuaknya aset janggal dan tidak wajar yang dimiliki sang ayah Rafael Alun Trisambodo yang merupakan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dalam LHKPN, Rafael tercatat memiliki aset tanah dan bangunan senilai 51,9 miliar rupiah. Alat transportasi dan mesin senilai 425 juta rupiah. Harta bergerak 420 juta rupiah. Surat berharga senilai 1,5 miliar rupiah. Kas dan setara kas senilai 1,3 miliar rupiah. Serta harta lainnya senilai 419 juta rupiah. Totalnya mencapai 56,1 miliar rupiah. Rafael Alun Trisambodo yang jabatannya telah dicopot oleh Menteri Sri Mulyani disebutkan memiliki rumah mewah dengan luas 2.000 meter persegi. Rumah yang terletak di Jalan Ganesha Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ini tidak tercatat dalam LHKPN Rafael. Rafael Alun juga disebutkan memiliki aset fantastis di Sulawesi Utara. Perumahan Green Hill Residence yang terletak di Desa Maumbi, Minahasa Utara tercatat milik dari istri Rafael Alun. Rafael Alun merupakan satu dari 5 orang pemilik saham dari perumahan mewah yang ada di klaster ini. Belum selesai, kekayaan janggal Rafael yang tengah diselidiki KPK juga terdiri dari kendaraan mewah Rubicon, Harley Davidson, kos-kosan elit hingga ruko di ibu kota Jakarta.
Saudara, sampai saat ini saya mendapat informasi bahwa Ananda yang bersangkutan, David Ozora, masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada dan kondisinya masih memprihatinkan. Dokter memang tidak mengatakan koma, tapi dokter mengatakan tidak sadar. Meskipun beberapa hari lalu sempat diumumkan bahwa David bisa membuka mata. Saya mengetahui lebih dalam terkait dengan kondisi David Ozora. Ia dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit Mayapada di Kuningan, Jakarta Selatan ini. Dan saya juga ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang melatar belakangi penganiayaan ini. Saya ingin menghubungi pihak keluarga untuk saya bisa meminta izin melihat atau setidaknya mengetahui lebih dalam lewat foto ataupun dokumen terkait dengan David Ozora. Saudara, ikuti saya. Saya akan coba masuk ke dalam, menemui keluarga atau kerabat yang ada di dalam ini. Tentu dengan izin mereka. Dan lepas dari ini, saya mengupas terus apa yang melatar belakangi penganiayaan. Karena sampai saat ini, tidak ada satupun yang bisa dikonfirmasi karena selain Mario Dandi, pihak dari David juga tidak ada yang tahu, hanya David sendiri yang tahu. Dan sementara David dalam kondisi yang masih tidak sadarkan diri. Saya akan masuk dalam, saudara. Saya akan coba menemui ayahnya, saudara, untuk saya bisa menemui David Ozora. Mudah-mudahan saya diberikan akses. Saya melewati lift ini untuk menuju ke instalasi gawat darurat untuk kemudian nanti menuju ke ruang perawatan dari David Ozora. Saya coba masuk, saudara. Masuk secara eksklusif. Saudara, saya sempat melihat wajah dari David Ozora anak yang begitu memprihatinkan. Di bagian pipi kanan serta bagian bibir merah, artinya banyak mengalami pendarahan, dan juga di bagian kepala belakang. Namun saya tidak bisa menayangkan foto tersebut karena alasan kemanusiaan, dan saya tidak bisa juga memberikan ke publik karena juga keluarga tidak mengizinkan, meskipun saya sempat melihat secara eksklusif, saudara. Dan sungguh memprihatinkan memang, sampai saat ini yang saya dengar belum sadar, meskipun sempat membuka mata sedikit, tapi kemudian dikatakan oleh dokter tidak sadar. Apa yang terjadi sesungguhnya, tentu ini masih banyak yang harus digali, karena bukan hanya dari Mario Dandi, tapi juga harus digali dari keterangan David, yang mana David saat ini masih belum bisa dimintai keterangan. Saya bersama dengan kerabat dari keluarga David, yakni Rustam Hatala, bersama dengan kawan-kawan dari GP Ansor ini ya. Dan ini kerabat semua ya, Bang ya? Iya, kerabat. Dari GP Ansor ini semua. Baik. Abang bisa di sini, Bang, mungkin? Siap. Oke. Pipi kanan ini berdarah dan memar ya. Lalu kemudian di bagian giginya masih disumbat bibir ya, bibir dan gigi ya, disumbat dengan perban gitu ya, dengan plester. Saya agak berat mengatakan masih berwarna merah semua, darah. Jadi giginya hancur. Enggak. Beberapa hanya yang luka di bibir. dan masih pendarahan. Kalau Kalau saya lihat masih merah itu. iya, itu di foto yang awal waktu di ini ya, penanganan awal. Di bibir, Pipi kanan, telinga, Telinga. kemudian di kepala itu kepala belakang, merah semua, darah. Iya, pas waktu di sana sih, saya pas kesana kan sudah di ruang ICU, jadi sudah dibersihkan. Tapi pendarahan masih sempat berlangsung beberapa saat setelah itu. Kalau itu saya kurang tahu karena pada saat UGD itu kan bapaknya ya langsung di sana. Tapi ini udah berapa hari nih? Sekitar Senin seminggu berarti lebih. 8 Seminggu hampir lebih. 10 ya. Hampir 10 hari ya. 10 hari. Sudah sadar? Belum.
Masih belum masih di sadar. ICU. Hari ke-10. Masih. Kemarin sempat melek katanya. Respon ya. Jadi melek itu bukan melek karena sadar, tapi ada respon. Gerakan respon matanya terbuka tertutup gitu. Jadi bukan orang siuman sebenarnya. Jadi dia ngerespon bahwa tangannya dia ngerespon gerak. Karena sebelumnya sudah. Kaki, terus ada gerakan badan lainnya. Jadi belum sadar karena kalau bahasanya itu ya memang ini kayak bayi gitu. Jadi dia masih belajar untuk mengenali ini seperti itu. Dipanggil dia melek misalnya, paham, Enggak. tahu? Belum. Bisa merespon Belum. kalau dipanggil. Menurut dokter suara udah bisa, dia udah bisa mendengar tapi bukan merespon kalau dipanggil gitu. Terus masih mempelajari seperti ini. Masih mempelajari. Dan mungkin juga soal ingatan juga mungkin terganggu. Ya itu yang belum kita tahu ya. Jadi nggak tahu di mana dan lain sebagainya, hanya gerak-gerak tangan sedikit, mata terkadang terbuka, dan mayoritas 24 jam tidur. Ya, dia tidur. Boleh dokter mengatakan masih koma atau seperti apa? Kalau dokter sebenarnya dari kemarin nggak menyebutkan bahasa itu ya, cuman bahasanya belum sadar. Belum sadar. Bukan koma tapi belum sadar, karena sudah membuka mata meskipun secara kesadaran itu belum 100% atau bahkan hanya sedikit sekali. Betul. Saya ingin tahu, tentu ini banyak yang belum dibuka saudara ke media manapun. Banyak dari sisi harta yang kemudian kasus ikutan dari kasus ini dibahas, tapi soal penganiayaannya masih banyak, masih gelap. Apa sih latar belakang sehingga David dianiaya oleh Mario? Kalau kita dari keluarga sebenarnya belum tahu sebabnya, karena kita pasti menunggu David untuk bisa tahu cerita pastinya. Kita keluarga karena mendengar itu pun mendengar kabar pada saat dia sudah masuk di UGD. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda, misalnya ada katakanlah keluhan dari David, misalnya saya mau diserang oleh ini, oleh itu misalnya. Kalau keluarga nggak ada. Nggak ada tanda-tanda Nggak apapun. ada tanda-tanda sama sekali. Karena terakhir pun di rumah ya cuman pamitan mau main ke rumah teman gitu. Jadi karena bahwa disebutkan bahwa A ya, perempuan A itu adalah mantan pacarnya David, betul ya? Kalau saya sebenarnya nggak tahu, kalau soal mungkin bapaknya ya yang tahu si A ini pacarnya. Iya. Dan kemudian penyebab penganiayaan karena Mario marah terkait dengan perlakuan David terhadap A itu tidak bisa dikonfirmasi dulu. Belum bisa dikonfirmasi. Yang jelas apa yang terjadi sesungguhnya harus dari dua sisi. Selama ini kan baru dari Mario Dandi, ya. Dari David belum bisa dimintai keterangan karena masih belum siuman, masih belum sadar meskipun tidak dikatakan koma. Apakah dokter sempat mengatakan bahwa saya harus menanyakan ini, ada harapan untuk bisa sadar dan kembali pulih? Alhamdulillah sebenarnya. Jadi dokter sempat menyampaikan ini agak cepat proses pemulihannya. 10 hari walaupun 10 hari ya, tapi bentuk-bentuk responnya itu dari mungkin yang dialami ya, ini cukup cepat kata dokter. Jadi mungkin karena kekuatan doa ya dari teman-teman di luar seperti itu. Jadi dokter sendiri ini lumayan respon. Meskipun sampai kapan ia tidak sadar, apakah 2 hari, 3 hari ke depan, seminggu ke depan, dokter belum bisa memastikan. Belum. Jadi kata dokter ini masih masuk di tahapan observasi. Jadi mereka masih mengobservasi kondisi David. Nggak jelas sampai sekarang, orang tua pun bingung. Nggak tahu sampai kapan ini akan sadar atau tidak. Kalau waktu memang kita belum tahu ya. Dan dokter tidak bisa memastikan itu. Dokter masih mengatakan bahwa ini masih dalam tahapan observasi. Apa yang disampaikan dokter kepada pihak keluarga mungkin tidak disampaikan kepada media, mungkin pengusaha dengar. Iya, sebenarnya lebih ke respon-respon itu sih. Sebenarnya yang disampaikan dokter itu udah kita sampaikan juga sih ke media semuanya. Apa yang terjadi ke David ini kita sampaikan. Sampai hari ini tentu ayah David, Yonatan Latumahina, masih menunggu Anda ya. Tidak pulang di sini terus ya, mungkin hanya sesekali saja mungkin keluar. Masih shock betul pasti. Saya mencoba untuk menghubunginya kan tidak diangkat. Tapi kemudian bahwa ia betul-betul shock pasti dan menunjuk Anda sebagai kerabat untuk kemudian menjadi juru bicara keluarga. Sempat bicara dengan Pak Yonatan? Sempat komunikasi. Bahkan kita
keluarga ya selalu menguatkan. Jadi kalau dapat berita, karena kondisi David kan waktu di awal-awal ya, bukan di 3 hari terakhir kan sempat kondisinya tidak stabil, naik turun. Jadi kita berusaha selalu menguatkan mentalnya Jo. Ya, karena sesekali kita ajak bercanda biar dia punya ini ya, punya kekuatan gitu menerima ini. Pernah terpikir misalnya waktu itu untuk balas dendam dan sebagainya? Enggak. Cuman Luar Jo biasa. sendiri hanya bilang kuatin saya Mas, kuatin saya gitu. Kuatin saya maksudnya supaya saya tidak emosi Iya, berlebihan. iya, jadi oh, sempat kuatin bilang saya seperti gitu. itu. Iya, karena marah Mental, betul, Pak. iya betul. Kuatkan saya. Betul. Sambil menangis waktu itu. Iya sedih, face-nya sedih ya. Di depan sini, di depan UGD ini kan pada saat pertama ya. Bahkan dia minta masa- menguatkan Iya. dirinya sendiri. Masih belum tahu saudara sampai kapan akan sadar, akan siuman. Dan ini belum tahu juga ya. Tentu kita berdoa berharap bersama Ya. bahwa Ananda David bisa segera siuman, segera sadar, dan mudah-mudahan bisa menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi Ya. sehingga kasus ini bisa jelas, tuntas, transparan dan juga objektif ya untuk mendapatkan keadilan. Ada yang mungkin disampaikan dari Bung Rustam kepada publik terkait hal ini karena ini menjadi perhatian publik yang begitu luar biasa. Jadi terus terang dari awal kita sangat berterima kasih ya, kepada yang pasti pertama kita keluarga besar Ansor itu begitu dari awal kejadian. Anda dari Ansor juga? Ansor, dukungan doa dari teman-teman kayak di teman-temannya sekolahnya David, Pangudi Luhur, kemudian ada dari beberapa alumni Pangudi Luhur itu datang semua memberikan support doa dan itu menurut saya itu yang salah satu faktor yang menguatkan keluarga, yang menguatkan David. Ini tidak terkait apapun, apakah suku, agama, ras, antar golongan, tidak Betul. terkait apapun. Betul. Ini terkait dengan kemanusiaan. Betul. Anda mengatakan itu. Betul. Jadi ketika ada proses hukum, maka proses hukum yang harus dikedepankan. Iya. Baik, Bung Rustam Hatala, Ya. kerabat dari Bung Yonatan Latumahina, Ya. tentu kita berharap agar ia segera sadar segera Amin. dan kembali pulih sebagaimana mestinya. Terima kasih Bung Rustam Hatala, sehat selalu. Terima Amin. kasih.